berjumpa dan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lagi kita akan memasuki salah satu bulan mulia yang bernama Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu memberikan penjelasan ada beberapa bulan yang memiliki kemuliaan. Ashhurul Hurum itu adalah bulan Rajab, ini terpisah sendiri, dan ada 3 bulan yang berturut-turut. Dzulqa'dah, kita sedang berada di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan nanti Muharram. Nah, bulan Dzulhijjah itu selain Ashhurul Hurum juga disebut dengan Ashhurul Hajj, karena di bulan itu kaum muslimin seluruh dunia melaksanakan ibadah haji. Apakah hanya itu? Tidak. Ternyata banyak lagi paket-paket ibadah, keistimewaan yang tersedia di bulan Dzulhijjah ini. Kalau kemarin di bulan Ramadan kita banyak mendengarkan keistimewaan bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan, ada malam Lailatul Qadar. Bulan Dzulhijjah ini tak kalah mulia dengan bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu ada 10 hari terakhir yang kita disuruh untuk meningkatkan amal ibadah, terutama pada malam-malamnya, terlebih lagi pada malam ganjil. Maka di bulan Dzulhijjah nanti itu ulama merumuskan, itu dari hadis Rasulullah SAW, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang memiliki keistimewaan, pahala dilipat gandakan. Jadi kalau versi 10 hari terakhir itu mana yang banyak pahalanya, itu adalah di akhir bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi kalau versi di awal bulan itu adalah di bulan Dzulhijjah. Jadi nanti di awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah lah kurang lebih, itu adalah hari-hari yang sangat istimewa. Hari-hari kita disuruh banyak meningkatkan ibadah. Apa ibadahnya? Bebas, maksudnya ibadah apapun, entah itu tilawatul Quran, entah itu zikir, entah itu bersedekah, dan yang lainnya. Ini kesempatan kita. Kalau misalnya kemarin di akhir Ramadan kurang maksimal dalam menjalankan ibadah atau ritual-ritual yang seharusnya kita lakukan. Nah, selain itu, selain bulan Dzulhijjah ini ada bulan mulia, pahala dilipat gandakan, berarti ibadah harus ditambah volumenya. Selain itu juga di bulan Dzulhijjah ini tersedia ibadah yang luar biasa. Kalau kata Rasulullah SAW, sholat sunnah paling afdol ada di sana. Apa itu? Yaitu sholat Idul Adha. Nah, di tanggal 10 Dzulhijjah nanti kita disunahkan untuk sholat Idul Adha. Idul Adha ini adalah sholat sunnah paling afdal. Apa yang ada di sana? Nah, itu ibadah yang sangat masyhur yang mungkin hari ini sudah dipersiapkan, yaitu ibadah kurban. Nah, bapak-bapak sekalian, ada ibu-ibunya adalah bahwa ada ibu-ibunya, bapak ibu sekalian, ada suaranya. Bapak ibu sekalian, bagi yang akan berkurban, maka harus dipahami ini adalah ibadah yang luar biasa. Ini ibadah yang memang harus dipersiapkan. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika memasuki bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah itu orang yang berkurban dilarangnya ini maknanya makruh itu untuk memotong rambut, memotong kuku sampai setelah selesai kurban. Ini bagi yang berkurban. Nah, di bulan Ramadan itu misalnya kita memiliki uang nih, kan disunahkan untuk banyak-banyak bersedekah. Sedekah apa paling afdol di bulan Ramadan? Salah satunya adalah iftar, membukakan. Iftar itu kan buka puasa. It'am, memberi makan orang-orang yang iftar, yang buka puasa. Jadi misalnya kita punya uang nih 3 juta di bulan Ramadan, mau sedekah. Bagaimana nilai 3 juta ini bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah? Itu digunakan untuk membukakan orang puasa. Sudah. Tapi kalau nanti di awal Dzulhijjah
Kita memiliki uang 3 juta. Ingin pahalanya maksimal dalam 3 juta tadi, apakah membukakan puasa? Bukan. Nah, kan bukan bulan puasa, maksudnya membukakan puasa orang sunnah misalnya. Bukan itu ternyata. Apa? Nah, ibadah paling afdol saat itu adalah berkorban. Jadi salah satu keuntungan kita ketika memiliki ilmu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu momen-momen mana yang harus dimaksimalkan. Nah, kalau nanti di bulan Dzulhijjah ibadah maliyah, ibadah harta itu paling afdolnya adalah berkorban. Di mana berkorban terserah aja. Terserah. Nah, dan ibadah kurban ini memiliki nilai yang luar biasa, nilai yang vertikalnya dapat, horizontalnya dapat. Ini adalah ibadah kurban. Nah, yang tipe-tipe ibadah yang seperti ini adalah tipe-tipe yang ibadah yang manfaatnya luar biasa. Syiarnya itu luar biasa, maka paling tidak kita ada menancapkan niat. Mudah-mudahan bisa berkurban tahun ini, paling itu. Makanya dalam hadis itu Rasulullah pernah bersabda, ini salah satu hadisnya, man lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki keluasan rezeki. Jadi ibadah kurban ini mirip dengan ibadah-ibadah yang lain, ada makna istitoah, kemampuan. Kalau puasa itu istitoah, kemampuan, mampu dalam fisik. Tapi kalau kurban ini istitoahnya dalam harta. Yang sama kayak haji. Dalam hadis ini yang manau sa'atun, siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, kata Nabi, jangan mendekat dengan tempat sholat kami. Nah, sebenarnya hadis ini kata para ulama ketika disandingkan dengan hadis-hadis lain mengenai perintah berkurban, ini sebenarnya peringatan dari Nabi mengenai apa? Mengenai jangan sampai ketinggalan nih momen berharga. Jadi bukan masalah dosa, karena para ulama sepakat kurban ini hukumnya sunnah muakkad kecuali dia bernazar. Nah, baru kurbannya tadi yang asalnya sunnah berubah menjadi wajib karena apa? Dinazarkan. Jadi ada kesalahpahaman di masyarakat. Bolehkah si pengurban makan daging kurban? Ternyata di sebagian masyarakat itu masih salah paham. Sebenarnya daging kurban itu yang tidak boleh dimakan oleh si pengurban adalah daging kurban yang tipe nazar. Jadi orangnya itu bernazar, tahun ini saya bernazar untuk berkurban, maka kurbannya hukumnya wajib dan dia tidak boleh memakan daging kurbannya sendiri. Kalau makan daging orang boleh itu. Berarti orang berkorban tidak boleh makan daging, boleh, asal jangan daging korbannya, korban orang boleh. Itu. Tapi kalau kurbannya ini biasa, maksudnya kurban biasa dah, itu berarti hukumnya sunnah. Nah, ini malah Nabi mau nyuruh untuk memakan daging kurban, walaupun sedikit. Maksudnya karena memiliki harta banyak, kurbannya 1 ekor sapi, limosin. 1 sapi limosin, 1 sapi Australia, 2 berarti sapinya, iya, maunya. Itu berarti apa? Kalau kurbannya ini sunnah tuh kurban biasa, nah tuh disuruh untuk memakan walaupun sedikit. Jangan sampai ada kasus, ini bujur kasus. Daging kurbannya itu banyak, jadi porsinya tuh banyak untuk si pengurban, jadi yang dibagi sedikit. kayak dari kami untuk kami kayak. Tapi ini kasusnya jarang lah, cuma ada tuh. Nah, makanya misalnya mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin di masyarakat atau indikator atau apa, ketika membagi daging kurban ini
walaupun mungkin sudah pengalaman sudah ada lah itu, jangan sampai kecolongan ada yang kesalahpahaman ini tuh. Karena ya yang namanya kasus itu pasti akan selalu ada tuh. Maka harus dipahamkan dulu kurban ini ibadah yang seperti apa. Karena setiap ibadah itu memiliki kriteria tersendiri. Sholat itu tidak bisa diwakilkan, harus orangnya. Dan sholat disposisi. Sholat itu selama masih hidup dan sadar wajib. Beda dengan puasa. Puasa bisakah diwakilkan selama masih hidup? Tidak bisa. Tapi kalau orangnya sudah tidak mampu, masih berakal, masih hidup tapi tidak mampu. Tidak mampu itu ada dua kriteria. Satu, karena usia. Yang kedua, karena sakit yang terus-terusan, komplikasi lah. Medis sudah mengatakan Anda tidak mungkin sembuh. Nah, ini boleh tidak puasa. Bebas tidak puasa sama sekali. Beda lagi dengan haji. Nah, haji boleh disposisi. Sampai ke ini kan rombongan kita lagi berangkat nih. Sampai di sana sakit. Itu boleh, namanya badal. Diganti. Bukan sudah sampai sana, boleh itu diganti. Makanya kriteria ibadah itu beda. Jadi walaupun misalnya nih ada satu orang nih ahli dalam masalah sholat, itu bisa jadi dalam bab lain kurang. Kenapa? Karena memang setiap ibadah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, di bulan Dzulhijjah ini walaupun mulia 10 di awal keistimewaan, tapi ada perbedaan dengan bulan Ramadan. Tilawatul Quran. Para ulama merumuskan ya memang kalau tilawatul Quran itu bulan Al-Quran itu yang nomor 1 ya bulan Ramadan. Zulqa'dah berarti kita libur baca Al-Quran? Tidak, berarti porsinya berbeda. Ada hal yang penyesuaian. Maka secara umum kita ini diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Lalu yang kedua, nah, tipe-tipe ibadah ini bisa disesuaikan dengan waktu dan tempat. Nah, kita akan beberapa saat lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah. Nah, maka sudah ada list kita nih ibadah-ibadah yang akan kita lakukan dan persiapan apa yang akan kita hadapi serta ibadah apa yang bisa kita maksimalkan. Nah, makanya ada beberapa riwayat itu sahabat itu ketika ada riwayatnya lah, cuma mungkin debatable nih mempraktekannya. Jadi ada sahabat yang ketika dia tidak mampu untuk berkurban, kurban itu kan binatangnya cuma al-an'am, sapi, kambing, unta, itu aja. Tapi ada riwayat, ini memang riwayatnya masyhur, karena tidak mampu itu jadi kurbannya pakai ayam. Nah, pertanyaannya boleh atau tidak? Amun pertanyaan boleh atau tidak, ya tersananya tidak lah. Cuma ternyata sahabat ada melakukan itu. Berarti nilainya samakah dengan kurban? Itu hanya Allah yang tahu. Cuma yang jelas ini istilah tidak ada rotan akar pun jadi, dalam ibadah pun ada. Cuma ya memang ada ibadah itu yang ini maklumat, jenisnya informasi. Ketika dipraktekkan ya tidak seperti itu. Alhamdulillah masjid kita dapat sumbangan kurban 3 ekor sapi, 10 kambing dan 3 ekor ayam. Ini masjidnya apa ini? Nah, bukan seperti itu, cuma tahulah ada yang seperti itu. Ya masyarakat pasti paham, tidak ada yang menyerahkan kurbannya ayam ke masjid, tidak mungkin. Cuma yang jelas ini ada sebenarnya ini bagaimana para sahabat itu selalu termotivasi untuk beribadah. Nah, ini sebenarnya sisi yang harus kita ambil. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan bisa selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kesempatan juga berkurban dan kesempatan juga kita bisa naik haji ke Baitullah tuh, karena tahun ini ditambah 20.000, 220 jadi 240 kurang lebih. Nah, mudah-mudahan tahun-tahun akan datang kita akan ditambah, plus harus ada yang meninggal tuh. Itu caranya. Cuma itu terserah Allah Ta'ala lah itu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.